Istana bukan sekadar pusat kekuasaan politik, melainkan juga pusat pengelolaan keuangan yang canggih. Menerima pajak, mengelola upeti, menyimpan komoditas strategis, bahkan memberikan pinjaman darurat. Dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana fondasi keuangan istana dibangun, mengalir, dan dijaga kerahasiaannya agar aliran dana tetap lancar. Pertama, sumber pemasukan utama istana terbagi dalam 3 jalur. Pajak rakyat, upeti dari kerajaan fasal, dan bea cukai pelabuhan. Pajak dipungut berdasarkan luas sawah, jumlah kepala keluarga, ataupun hasil panen rempah, pala, cengkih, lada. Rakyat menyerahkan sebagian hasilnya ke petugas desa yang kemudian melaporkan ke pusat. Sementara itu, kerajaan-kerajaan fasal wajib mengirimkan upeti berupa emas, rempah pilihan, dan barang mewah sebagai tanda kesetiaan. Terakhir, setiap kapal asing yang bersandar di pelabuhan kosmopolitan seperti Palembang harus membayar biaya bongkar muat, sehingga menyumbang pemasukan ke istana tanpa henti. Kombinasi ketiganya membentuk arus dana stabil yang menopang pemerintahan, militer, dan proyek publik. Setelah diterima, hasil bumi dan logam mulia tidak dibiarkan berserakan. Istana mendirikan gudang penyimpanan berupa bangunan beratap anyaman bambu, pintu ganda, dan dikelilingi benteng batu sebagai brankas alami. Di dalamnya, rempah disusun rapi dalam peti kayu jati, emas dan perhiasan disimpan dalam guci tembikar berlapis rotan, sementara permata dikemas dalam kantong kain halus. Tiap gudang dijaga prajurit bersenjata keris agar penjarahan atau korupsi diminimalkan. Sebelum rempah dan logam mulia dilepas ke pasar internasional, mereka diuji kebersihan dan kemurniannya. Setiap butir pala yang terlalu bergetah atau cengkih yang berjamur akan dipisahkan dan diolah ulang. Demikian pula, emas yang tercampur logam lain dilebur kembali untuk mendapat kemurnian maksimal. Proses ini menjaga reputasi kerajaan sebagai pusat dagang yang profesional, sekaligus memastikan harga jual tetap tinggi. Kerahasiaan dan ketelitian menjadi nyawa bank istana. Seluruh transaksi dari pajak desa hingga pengeluaran militer dicatat oleh juru tulis di atas daun lontar. Lembaran-lembaran itu menyimpan neraca penerimaan dan pengeluaran, ditandatangani Patih Kadipaten sebagai kepala keuangan. Arsip lontar disimpan tersembunyi di ruang rahasia istana dengan akses hanya bagi pejabat tinggi. Sistem ini meminimalkan kebocoran dan memberi raja data akurat untuk memberikan kebijakan, menaikkan pajak, ataupun menyalurkan dana ke proyek pembangunan. Pada saat krisis dana tiba, misalnya untuk membayar serdadu bayaran atau menyiagakan armada baru, istana membuka fasilitas pinjaman singkat. Bangsawan fasal bisa meminjam rempah atau emas dengan jaminan tanah atau hasil panen berikutnya. Di sisi lain, pedagang asing menetap menawarkan pinjaman berbunga rendah dengan imbalan konsesi dagang. Skema kredit internal dan eksternal inilah yang memungkinkan istana merespons kebutuhan mendesak tanpa mengganggu aliran pajak dan keuangan istana. Kegagalan panen, bencana alam, ataupun perang tak terduga mudah memporak-porandakan ekonomi kerajaan. Untuk itu, istana menyiapkan cadangan strategis di gudang rahayu, lokasi simpanan jauh di balik benteng. Setiap panen besar, sebagian hasil, rempah, padi, emas, disimpan untuk menghadapi masa buruk. Cadangan ini berfungsi seperti asuransi. Bila satu sumber gagal, masih ada pasokan cadangan untuk menjaga stabilitas kerajaan. Lebih menarik lagi, muncul praktik asuransi laut primitif. Pedagang yang hendak berlayar wajib membayar premi kecil kepada istana. Apabila kapal mereka hilang di laut, dengan risiko tenggelam atau diserang bajak laut, keluarga pedagang mendapat santunan dari simpanan istana. Konsep ini meningkatkan kepercayaan pedagang untuk merapat, menambah volume perdagangan, dan otomatis meningkatkan pendapatan bea cukai istana. Dana istana tidak hanya mengalir untuk kepentingan istana, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur dan pertahanan. Jalan pelabuhan dibangun dengan gotong royong rakyat, tetapi bahan bangunan, besi, kayu, batu dibiayai oleh istana. Kanal dan bendungan untuk irigasi sawah, candi-candi besar, serta pelabuhan baru semuanya memakan biaya besar
yang di-cover dari simpanan istana. Di sisi militer, anggaran digunakan untuk membayar gaji prajurit, membangun kapal perang, dan membeli meriam. Saat Sriwijaya diserang Chola India pada 1025 Masehi, Kerajaan Sriwijaya memakai dana simpanan istana untuk merekrut pasukan bayaran untuk membantu perang. Alokasi ini tidak hanya mempertahankan kedaulatan, tetapi juga memperkuat legitimasi raja di mata rakyat karena terlihat hasil nyata penggunaan pajak dan upeti. Meskipun kerajaan kuno telah runtuh, prinsip keuangan mereka tetap relevan. Konsep gudang penyimpanan yang aman, pencatatan akuntansi yang terstruktur, sistem kredit dan asuransi laut menjadi cikal bakal perbankan dan asuransi di zaman modern. Pelajaran utama yang dapat dipetik adalah stabilitas politik dan ekonomi bergantung pada sistem keuangan terstruktur, transparan, dan adaptif. Di era digital, kita dapat memadukan kearifan Nusantara kuno dengan diversifikasi pendapatan, simpanan strategis, catatan yang detail dengan teknologi mutakhir seperti blockchain untuk pencatatan transparan, fintech untuk pinjaman instan, dan e-wallet untuk menabung digital. Dengan begitu, warisan simpanan istana dapat diteruskan dalam bentuk yang relevan dan berkelanjutan. Sedangkan ilmu yang dapat kita ambil dari video ini adalah selalu catat pemasukan dan pengeluaran harian bangun dana darurat setara 3-6 bulan biaya hidup. Pertimbangkan asuransi untuk mengurangi risiko besar. Reinvestasi surplus atau alokasikan sebagian profit ke instrumen produktif dan perluas jaringan sosial. Dengan meneladani Bank Istana Nusantara, kamu dapat membangun fondasi keuangan pribadi atau usaha yang stabil, transparan, dan kuat untuk menghadapi perkembangan zaman.